Namanya Brooklynella, parasit mematikan yang hobi banget menyerang ikan laut, khususnya clownfish alias ikan Nemo beserta kerabat-kerabatnya. Hari ini gue bakal bahas dari mana asal Brooklynella, lalu bagaimana Brooklynella bisa sampai di akuarium dan menghabisi semua clownfish kita. Brooklynella adalah penyakit yang paling sering menyerang ikan clownfish. Saking seringnya, penyakit ini bahkan dikenal sebagai penyakit khas clownfish. Ikan yang terserang penyakit ini terlihat jelas ciri-cirinya. Badan seperti belendir, warna terlihat kusam, dan ikan kesulitan bernafas. Dan jika tidak ada pertolongan, tidak sampai 2 hari ikan akan tewas. Sekarang gua nggak bahas cara ngobatinnya, karena sebenarnya parasit ini sangat mudah kita hindari jika kita mengerti siklusnya. Mencegah lebih baik kan daripada harus mengobati. Karena itu, yang akan gue bahas adalah bagaimana cara Brooklynella ini bisa sampai di akuarium kita. Parasit Brooklynella tidak bisa muncul tiba-tiba di dalam akuarium kita, apalagi kalau akuarium kita sudah lama kita cycling. Jadi kalau sampai ada, pasti terbawa dari ikan. Yang mengerikannya, tanpa kita sadari, Brooklynella bisa menumpang di ikan yang bukan jenis clownfish. Ini perlu dicatat. Jadi ikan apa saja bisa ditumpangi, tapi dia tidak menginfeksinya. Jadi ikan tersebut terlihat sehat, biasanya karena sehat, akhirnya kita beli. Kita tidak tahu kalau ternyata kita membawa penumpang gelap. Berbeda dengan clownfish, ini adalah ikan favoritnya Brooklynella. Dia akan menginfeksinya, berkembang biak sampai akhirnya clownfish mati. Sekarang gue mau bahas bagaimana siklus hidup Brooklynella. Di laut, kecil kemungkinan ikan terkena parasit ini. Itu faktanya. Arus di laut membuat parasit ini sulit menempel pada ikan. Kalaupun ada yang kena, tidak akan menjadi wabah. Jadi Brooklynella biasanya terbawa oleh pengepul ikan hias air laut. Disinilah wabah Brooklynella biasanya meledak, di mana ikan-ikan laut dikumpulkan dalam jumlah banyak di satu tempat. Disitulah parasit ini dengan mudah menempel dan berpindah-pindah antar ikan. Perlu kita ketahui, Brooklynella hanya bisa hidup jika mempunyai inang. Yang biasa dijadikan inang hanya ikan. Dia nggak bisa hidup menempel di koral, batu karang, ataupun makhluk laut seperti kelomang, kepiting, dan lainnya. Tapi jika di akuarium pernah ada clownfish yang terinfeksi, maka sudah dipastikan semua ikan di situ sudah terkontaminasi. Walaupun ikan yang lain terlihat sehat. Jika sudah begini, kalian mau masukin 1000 clownfish pun, nasibnya akan sama. Rantai Brooklynella belum putus. Lalu bagaimana cara kita memutuskan rantai parasit Brooklynella? Ada 2 cara. Yang pertama, kita obati sisa clownfish yang terinfeksi. Atau cara kedua, kita musnahkan clownfish tersebut. Brooklynella akan otomatis mati jika dia tidak mempunyai inang clownfish, karena mereka tidak bisa berkembang biak di ikan lain. Jadi ketika clownfish mati, dia akan mencari clownfish baru. Tapi jika dia tidak menemukannya, dia bisa menumpang sementara di lendir ikan lain, tapi tidak bisa bertahan lama. Paling 3-4 hari sudah musnah. Biasanya untuk lebih aman, biarkan akuarium tanpa clownfish 1-2 minggu. Otomatis siklus Brooklynella akan putus. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Satu-satunya cara dengan mengkarantina semua ikan baru, terutama yang kita beli di toko. Kalau kita tangkap langsung di laut, dalam jumlah sedikit, biasanya sangat aman. Apalagi kalau kita beli clownfish, itu wajib karantina. Anggaplah semua clownfish yang kita beli itu terinfeksi Brooklynella. Next video gue bakal share cara karantina dan ngobatin ikan yang terkena Brooklynella. Follow channel ini supaya tidak ketinggalan. Mematikan tapi sebenarnya sangat lemah. Itulah Brooklynella. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.